Sama-sama katakan,
ucapkan syukur buat kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan kembali. Kami akan memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan hari ini. Kami akan memuji, membesarkan nama Engkau. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan mau sucikan kami semua. Sucikan para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa yang tidak baik, roh-roh jahat yang akan mengganggu kami. Saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, hancurkan. Biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai kami sepenuhnya. Dari saat ini sampai selesainya, kami akan beribadah memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan kanan kirimu, semangat memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, na 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 na. Mana suaramu? Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada
na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Yang percaya Yesus dia sumber pengharapan kita, katakan haleluya. Dia akan memberikan kuasa untuk kita menang dalam setiap masalah kita. Haleluya. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Hanya dalam Yesus ada pengharapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, terpuji namanya Tuhan. Tidak ada lain, tidak ada orang lain, bukan kekayaan kami, bukan sandaran kami yang kami andalkan, tetapi hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang besar. Terima kasih Bapa, sebentar kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengganggu, mengambil benih-benih yang ditaburkan, kami masing-masing bersatu hati berkata dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati ini. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Supaya tidak terlupakan, sebab ini satu sambungan yang harusnya tidak bisa dipotong ya, tetapi saya potong karena kalau tidak khotbahnya akan terlalu panjang. Saya lanjutkan yang minggu lalu tentang seri pertumbuhan rohani ya, di mana kita masuk dalam tema 2 pohon lambang kebenaran. Ya, sayang sekali kuis Kersel minggu ini tidak ada yang menang, padahal saya sudah siapkan hadiahnya yang besar buat saudara. Dari Mazmur 92 ayat 13 dikatakan, orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma ini melambangkan kehidupan orang benar ya. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras lain ya. Bertunas itu baru muncul. Kalau sudah bertumbuh subur artinya dia berhasil. Jadi sekali lagi saya di rumah itu punya beberapa
pohon durian yang masih kecil, ya. Ada yang ditanam terakhir, dia paling tinggi sekarang. Sedangkan yang saya suka musangking, dia pendek terus, ya. Jadi belum tentu kalau bertunas hasilnya akhirnya sama. Jadi pohon aras itu melambangkan orang benar yang menjadi kesaksian yang baik, ya. Kalau pohon korma melambangkan kehidupan orang benar, tetapi pohon aras orang benar yang bisa menjadi kesaksian yang baik. Sebab belum tentu orang yang benar itu bisa menjadi kesaksian yang baik. Karena apa saya katakan demikian? Menjadi kesaksian itu nyata dilihat orang. Seperti kemarin kita baca, terang dunia, kita tidak menaruh lilin gantang di bawah, tapi di atas. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya, ada sesuatu yang sudah saya singgung kemarin malam dan saya sudah cek kebenarannya, ya. Dan saya pagi ini mendapatkan berita lagi. Tolong dimatikan lampunya, di setel. Kita akan saksikan video singkat ini, saudara, ya. Perhatikan baik-baik. Akhirnya perusahaan Elon Musk, Neuralink mendapat izin dari FDA Amerika Serikat untuk uji coba pertama menanam chip langsung ke otak manusia. Setelah sebelumnya berhasil dilakukan pada seekor monyet, ini adalah momen penting bukan hanya bagi Neuralink, tetapi juga peluang baru yang luar biasa bagi bidang neuroscience. Ini adalah awal baru di mana kelak manusia tidak perlu menggunakan gadget untuk berkomunikasi atau bekerja. Kita cukup memikirkannya dan chip yang tertanam di otak kita akan mengeksekusi perintah tersebut. Di tahap awal penggunaan chip ini, yaitu untuk orang yang menderita kelumpuhan tubuh penuh untuk mengendalikan perangkat elektronik, seperti komputer atau ponsel hanya dengan pikiran mereka. Kini badan yang berwenang di Amerika Serikat memberikan izin kepada Neuralink setelah sebelumnya melihat bukti keberhasilan pada monyet-monyet percobaan di laboratorium Neuralink. Perlu diingat bahwa prosedur ini masih berisiko, dan para relawan harus bersedia menghadapi risiko tersebut demi meningkatkan kualitas hidup mereka yang saat ini terbatas. Menurutmu apakah ini sebuah kemajuan atau sesuatu yang mengkhawatirkan? Ya, jadi kalau saudara suka main game tadi itu ya, nanti saudara diadu sama monyet. Kalau saudara enggak perhatikan yang jelas game apa itu, nanti saudara lihat rekaman YouTube-nya. Kalau saudara di tempat kerja suka main game itu, nanti saya adu saudara dengan Susi. Saudara tua saya di Sange, ya. Neuralink itu didirikan 2016 oleh Elon Musk, orang yang kaya raya. Dan saudara kalau dengar tujuan awalnya untuk orang yang lumpuh bisa mengendalikan perangkat elektronik dengan pikiran. Saudara enggak tahu berita itu? Saudara tahu ilmuwan yang top Stephen Hawking, dia katanya lebih jenius dari Albert Einstein. Dia kemana-mana pakai kursi roda dan tangannya sudah begini. Tangannya ini tidak menggerakkan kursi rodanya ke kiri ke kanan, tetapi dia ke kiri ke kanan pakai kursi roda tidak ada yang nuntun. Dia menggerakkan pakai pikiran untuk mengatur elektronik yang ada di kursi roda. Dan dia adalah profesor terkenal yang masih mengajar, ya. Jadi suaranya itu bisa menjadi jelas padahal dia ngomongnya sangat pelan. Itu sudah bukan angan-angan, saudara. Awal mulanya untuk orang yang menderita kelumpuhan mengendalikan elektronik. Sekarang di villa-villa orang berkata, lampu nyala, betul? Iya. Televisi nyala, nyala televisi. Lampu mati, lampu mati. Lampu kamar nyala, redup, mau tidur. Sudah ada di mana? Di sini loh, makanya jangan ketinggalan zaman. Saya pertama kali punya handphone mami saya, hanya bisa menelpon, tidak bisa SMS. Kemudian diperbaiki, diperkecil, bisa SMS. Saya mau tanya, saudara yang punya handphone Nokia, bisa WA atau enggak pada saat itu? Enggak bisa, karena enggak ada fasilitasnya. Sekarang WA, Twitter, Facebook, Instagram, nonton apapun, tanya sama mbah dan kakeknya, suaminya sudah mati kan soalnya, saudara ya, jadi mbah Google, pakai satu alat.
Orang sekarang kalau mau pergi kemana-mana dia nggak usah pakai jam tangan, nggak usah bawa kamera, dia cukup bawa handphone saja. Betul saudara? Ada jam di sana, alarm nggak usah wake up call. Kita punya masing-masing sendiri handphone, nggak usah radio, ya CD, itu semuanya tiarap. Orang tinggal pasang handphone, kasih speaker, nyala, download nyala. Dan saya tadi pagi diberitahu bahwa anjing-anjing di mana? Di Sanur. Kenapa kok di Sanur? Karena di Sanur itu ternyata diselidiki oleh Dinas Kesehatan, populasi anjingnya tuh banyak. Khususnya anjing liar yang di pantai. Itu sudah ditanami chip. Untuk apa ditanami chip? Supaya terlacak rabies apa enggak kan? Bahaya kalau orang kena rabies, Yere kena rabies, sebelum mati dia kayak anjing. Sekarang aja dia sudah agak begitu ya. Bahaya. Dan kalau hilang dan lain sebagainya, banyak pencurian anjing. Kasih tahu kiri kanan saudara. Makanya kamu jangan makan RW, kasih tahu kiri kanan saudara. Makanya kamu jangan makan RW, ya makan RW bertobat. Saudara nggak tahu saudara menimbun kanker di perut saudara, ya, menimbun kanker itu kalau makan RW, ya. Nah, saya kembali, awal mula handphone seperti itu, awal mula penanaman chip oleh neuron, lupa saya ya, saudara bisa lihat di Google 2016, itu untuk orang yang lumpuh, tapi lama-lama. Apalagi teknologi ini berkembang cukup jauh, cukup cepat. Mungkin 1-2 tahun lagi kita sudah nelpon nggak pakai handphone lagi. Di mana? Di tangan, ditanam. Kalau ini sudah bisa ditanam di otak manusia, nggak lama kemudian dia ciptakan di punggung tangan saudara. Dan saya tidak mau seperti kemarin kita baca doa malam, makanya saudara doa malam ya. Saya cuma menghimbau. Nanti kalau sudah datang saatnya terlambat, itu pilihan saudara. Saudara akan ketinggalan. Untuk kita yang bertekun dan mencari Tuhan, saya percaya kita tidak akan mengalami masa-masa ditanami chip di otak dan di tangan kita. Yang yakin katakan amin. Kenapa? Saudara sudah diangkat di angkasa. Sekali lagi pilihan di saudara, termasuk yang mendengar di rumah. Pohon aras yang pertama saya terangkan menolong orang berdosa. Saya memberikan contoh, ya, bagaimana Paul ditolong oleh Saul, Ananias, dan kita kuiskan juga. Yang kedua adalah kesempatan dekat dengan Allah. Kesempatan dekat dengan Allah. Untuk bisa kedua hal tersebut, menolong orang berdosa dan kesempatan dekat Allah. Sebelum saya terangkan, saudara jangan main-main dengan kesempatan dekat dengan Allah. Saya sekali lagi ulangi, yang menjadi ketua TPN Ganjar Pranowo itu ketua Kadin Indonesia. Dia meninggalkan jabatan sebagai ketua. Dan saya yakin sekali saudara, pegang omongan saya kalau saya belum mati. Kalau Pak Ganjar jadi presiden, saudara akan baca Rasid ini menjadi apa saudara? Menteri. Dan saya ramalkan Andika Prakasa menjadi Menko Polhukam. Ya, kalau salah saya, maka Menko Polhukamnya adalah John Paul. Dua hal itu supaya bisa dicapai, saudara harus lakukan 3 hal. Yang pertama ditebang, dipisahkan dari keduniawian. Jadi kalau kita berkersel, apa yang perlu ditebang dari saya? Saudara jangan main-main, sebab itu pengakuan saudara didengarkan oleh roh Tuhan yang ada dan didengarkan oleh teman-teman saudara. Ya. Kemudian dibuat turun, arti dibuat turun adalah merendahkan hati. Semua yang saya katakan ini kan ada ayatnya. Nanti kita baca kan, bukan saya ngambil ngawur-ngawur. Merendahkan hati. Dan yang ketiga bersekutu dalam satu kesatuan. Ayatnya di sini. Mari kita baca, yang di rumah juga ikut membaca, karena berbagailah orang yang membacakan perkataan firman Tuhan. Angkat saudara-saudara 2, 3.
hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Amin. Siapa yang dibawa turun ini? Manusia? Bukan. Apa saudara? Jawab yang keras. Yang keras. Apa yang dibawa turun ini? Kayu banyak. Kayu aras. Jadi jangan salah. Ya kayu ya pasti dari pohon. Yang dibawa turun adalah kayu aras dari Gunung Libanon. Saudara mesti ingat ceritanya. Kalau saya khotbah itu saudara mencatat, belajar dari YouTube. Saya sedih ya, terakhir-terakhir ini 1 bulan tidak ada yang menang kuis saya. Dan saudara agak tambah lama tambah males. Padahal itu bukan hanya mengejar hadiah, itu memperpandai saudara. Karena Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku akan dibinasakan oleh siapa? Jangan takut kepada orang yang berkuasa mengambil ini itu, tetapi takutlah kepada yang berkuasa membinasakan engkau. Yesus Tuhan. Dan kita akan dibinasakan kalau apa? Lack of knowledge, kurang pengetahuan. Saya sudah ajar demikian luar biasa. Dipotong, dipisahkan dari keduniawian, dari pohon dijadikan gelondongan-gelondongan, kemudian dibawa turun dari Gunung Libanon. Kemana? Ke laut. Sampai di laut, perhatikan, aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit. Ya, kayu-kayu aras ini kan saya sudah singgung, panjang, tinggi, dan besar. Nanti akan saya terangkan kalau ada waktu berapa diameternya, berapa umurnya. Karena kayu aras ini bisa mencapai 1000 year, 1000 tahun umurnya. Transportasi kalau lewat atas gunung pakai darat mana bisa? Satu-satu ya bisa. Tapi ini kan banyak kayunya. Lewat laut, makanya dibawa turun tuh artinya diturunkan. Jangan cangak begini. Kita masih bisa merendahkan hati, menganggap yang lain lebih utama. Ayo kita katakan kepada kiri kanan saudara, kamu saudara tua saya. Hari ya, kamu saudara tua saya, menganggap yang lain lebih utama. Dan saudara tua itu punya kewajiban, yaitu apa saudara? Menanggung adik-adiknya. Jadi kalau saudara kiri kanan pulang makan bakso, duduk di warung itu ingat ya, kalau saudara dijatah kolektor sama istri atau suami saudara 20.000, jangan dibagi dua, separuh di kolektor, separuh makan jajan di depan. Bertobat. Minggu lalu sore saya sudah katakan itu kan apa? Kolektornya kita sejak warungnya buka itu merosot saudara ya. Yang tadinya kolektor 10.000, 5.000 kolektor, 5.000 nanti makan bakso. Itu masih untung, kolektor 2.000 aja. Kembali ke sini. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon. King James mengatakan, saya aja saudara semua berpikir. Jadi semua fresh ya pagi ini, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang reclining seat di tempat ini. My servants shall bring them down from Lebanon, ke laut unto the sea. Nah ini ada perbedaannya. Dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut. Tetapi bahasa Inggris mengatakan, and I will convey them by sea in floods. Kalau saya terjemahkan secara bebas, I will convey them by sea in floods itu maksudnya, aku akan menyediakan bagimu. Menyediakan apa? Itu sama-sama them kan, my servants shall bring them, ini I will convey them. Them ini apa? Kayu aras. Aku akan menyediakan, ya. Sedangkan di sebelumnya di sini dikatakan juga, ya, sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan, ada titik temunya. Jadi dari sini misalnya,
Ini Gunung Libanon. Ini lautnya. Apakah Raja Hiram tuh mengirim dari Gunung Libanon sampai ke laut terus ditinggal begitu saja? Tidak. Ada titik temunya. Makanya bahasa Inggris mengatakan ini I will convey them. Di sini ya titik temunya ya. Nah, dari sana ke sini. Aku akan mengirimkan mereka kayu-kayu ini by sea in floods. Sekarang kita lihat kata aslinya. In flood ini, kalau flood sendiri itu terjemahnya ngambang. Tapi kalau dalam kalimat ini bukan ngambang. I will convey them by sea in flood. Aku akan menyediakan bagimu di laut dengan mengambang. Tidak. Tetapi diarahkan, diatur. Ya, jadi kalau sudah lihat inflood ini dari kata asli bahasa Ibrani doberah, bukan Deborah. Doberah artinya driving. Apa itu mengemudi? Dan saya cari lagi doberah ini dari kata dasar dabar yang berarti mengatur. Ya. Saudara yang tidak mencatat di rumah nanti ya, karena ini penting. Sekali lagi nanti pilihan ada saudara. Kalau saudara tidak mau dengarkan omongan saya, tidak apa-apa, tidak ada masalah toh. Jadi kayu gelondongan ini diturunkan dari gunung ke laut, seret, pasti dikasih jalur ya, supaya tidak nabrak-nabrak pohon-pohon, masuk ke laut, karena akan ngirimnya banyak. Kalau misalnya satu-satu ditaruh di laut, terus supaya ke sini, kan tadi titiknya ketemunya di sini. Saya berpikir tidak bisa, kan tidak mungkin kita meseni sama kayunya itu. Kamu nanti ngambang ya, nanti ke sekian lintang, sekian busur, di sana kamu akan dijemput. Itu tidak mungkin, karena orang saja bisa salah loh saudara. Nanti ya saya tunggu di McDonald. McDonald ada banyak. Yang satu ke McDonaldnya Gatot Subroto, yang satu ke McDonald Sesetan. Saling menunggu-menunggu. Betul saudara? Orang saja bisa salah. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. Jadi supaya saudara lebih terbuka. Mari lihat kiri kanan saudara. Begini saudara, tolong. Mari. Ya, ayo lihat kiri kanan. Nah, mendeliin dia. Ya, mau apa kamu? Begitu ya. Karena saya sudah melihat beberapa mulai mengucek-ngucek matanya. Dulu kala ada orang yang jemaat saya jemput anggota baik dia, dibawa ke gereja. Terus dia mau jemput seorang itu, dia pesen. Nanti saya jemput di SMA 2 ya. Dia lupa yang dipesen itu Pak Mali. Ngerti saudara Pak Mali? Masih ingat Pak Mali almarhum? Pak Mali mana tahu SMA 2, SMA 3, SMA 1. Dia sudah tunggu di depannya SMA 2 lama. Saya tanya, mana Pak Mali? Gak ada. Gak lama Pak Mali datang, saya gak dijemput-jemput. Pak Mali bukan nunggu di SMA 2 saudara. Nah orang buta disuruh ngomong SMA 2 mana dia tahu. Itu pengalaman nyata. Orang aja dikasih tahu bisa salah. Apalagi masa ngasih tahu kayu. Nanti kamu kumpul ya, di lintang sekian, busur sekian, di sana, namanya Pantai Temulawak misalnya. Tidak bisa. Jadi gimana caranya? Itu diikat, lihat ya. Bahasa Indonesia ada yang lebih tepat di sini. Bahasa Inggris mengatakan, saya hanya akan menyediakan, I will convey them by sea in floods. Tetapi bahasa Indonesia lebih mantap. Aku akan mengikat. Kalau saudara perhatikan di sini, lihat dulu gambar ini. Ini banyak saudara. Ini kan gambar saja. Kalau arasnya lebih panjang. Diikat.
diikat kemudian ditarik. Ditarik oleh apa? Tidak usah kapal besar. Kapal-kapal tunda saja bisa menarik. Saudara jangan salah. Kalau kapal yang gede di benua itu, kalau mau ke tengah laut, kalau saudara naik pesawat mau berangkat, pesawat segede apapun cuma didorong oleh kendaraan yang kecil. Betul ya? Pesawat kapal-kapal di benua kalau mau ke tengah laut, dia ditarik kapal tunda. Kapal-kapal kecil yang narik dia. Bukan kapalnya yang gede, kapal pesiar 2000 ton ditarik sama 4000 ton. Itu enggak begitu. Tapi kalau saudara di darat beda. Saya enggak tahu kenapa kalau di darat, kalau saudara mobilnya truk ditarik sama Suzuki Carry Suzuki-nya, enggak bisa. Harus yang sama gedenya. Ya karena di airport kan landasan kan tidak ada halangan ya, laut juga. Jadi kapal tunda yang narik. Ditarik sama kapal-kapal tunda apa? Kayu-kayu yang sudah dijadikan rakit. Ditarik. Nah, waktu narik itu masa kapal tundanya enggak ada kaptennya? Ada. Terus juga masa kayu-kayunya dibiarkan rakit-rakit ini kosana, kosini. Kita pakai logika. Di sini saya ajak saudara pakai logika. Pasti ada orang yang di belakang yang pegang gantian. Kalau misalnya lancar enggak usah. Kalau misalnya ombaknya keras ya, nah dipegang. Supaya enggak apa? Supaya enggak, kalau begini kapal tunda yang kecil ini bisa muntang-munting saudara. Betul ya? Jadi begini saudara. Proses yang pertama itu saudara dipisahkan dari hidup lama. Katakan bersama, saya harus dipisahkan dari hidup lama. Ya. Sesudah dipisahkan dari hidup lama, kita belajar bersama-sama. Katakan bersama, belajar merendahkan hati. 2, 3. Ya. Kalau sudah merendahkan hati, lalu diikat menjadi satu. Apa diikat menjadi satu ini? Dalam kelompok-kelompok. Kersel. Saudara berpikir, saya enggak ikut kersel enggak apa-apa. Terserah kamu. Saya jadi orang sekarang begitu. Nanti tunggu 1 kali waktu yang akan membuktikan. Kalau tidak mau diikat, itu akan kemana-mana. Seperti tadi saya katakan sendirian dulu. Ke sini diombang-ambingkan. Kalau saudara dalam kersel, LCC saudara ini sebagai orang yang memegang supaya tidak ngawur. Ya. Anggota-anggota kersel apa semuanya baik-baik? Kelihatannya baik-baik. Seperti saya melihat saudara semua ini, kelihatannya baik-baik. Coba saya lihat kiri kanan saudara. Baik atau enggak? Kiri kanan saudara ini baik enggak? Kasih tahu. Kelihatannya baik-baik. Cara yang paling mudah untuk mengukur tolok ukur baik enggak seseorang itu apa? Kasih dia uang. Kelihatan sudah. Karena itu alat yang paling utama, firman Tuhan mengatakan mamon. Kelihatannya baik-baik semua. LCC itu yang berjuang saudara. Ada yang enggak datang. Oh kemarin hari Minggu ya Pak ya. Kalau hari Senin sampai Sabtu ingat. Pas hari Minggu dia lupa ingatan. Wah saya sakit, setiap sakit itu pasti hari Minggu, aneh. Jadi hari Minggu tuh di kalendernya dikasih tulisan SS semua. Artinya apa? Sakit. Iya kan? RCC itu berjuang. Mengemudikan. Tuhan memakai para pelayannya, bukan hanya saya. Kalau saya mengikat megang semua ratusan jemaat di sini mati saya. Dari firman Tuhan sudah diajar tuh. Musa disuruh milih pemimpin atas 1000, atas 100, atas 10. Tuhan Yesus sendiri juga tidak bodoh, dia mengawali pelayanannya 12. Berkembang, hanya 3,5 tahun atau dia naik ke surga sudah 500-an muridnya. Tuhan memakai para pelayannya untuk apa? Mengemudi, mengarahkan.
tentu ada pemimpin toh, kaptennya bilang ke kiri, yang di belakang ke kiri. Nggak kaptennya bilang ke kanan, yang belakangnya bilang ke kiri. Pecah kapalnya. Tuhan pakai para LCC. Ada LCC yang kerjanya enak karena anggota yang baik-baik kelihatannya. Ada yang berat, pergumulan itu terus. Enggak apa-apa. Anggap itu melayani adalah kehormatan. Haleluya LCC. Bukan beban. Nanti kalau dia berhasil, saudara yang dapat upahnya. Dan saya kembali, yang dilalui ini laut. Apa laut ini? Lautan manusia. Saya ngomong ya, manusia itu sering berubah-ubah. Kemarin saya menonton kejuaraan dunia World Surfing Championship. Surfing. Saya melihat lautnya itu saja mau muntah, saudara, maaf ya. Wih, gitu ombaknya keras. Yang adu surfing ini 1 lawan 1, gugur 1 lawan 1 sampai akhirnya final. Dia, kalau saudara belajar surfing, lihat surfing, tahu surfing saudara? Ya, sarung ditaruh terus diinjak itu loh, surfing. Itu untuk ke tengah, dia mesti mengayuh sendiri kan. Dia itu melawan ombak yang datang. Oh, saya meskipun enggak pernah saya surfing, ya. Saya ngerti sayang, kalau ombaknya datang, dia enggak ngelawan ombak, dia kasih pantatnya supaya enggak terbawa sampai ke darat kan begitu. Kalau sampai ke darat kan percuma. Terus dia cari lagi, lebih ke sana sampai dibatasin. Kalau ke sana nanti hilang, ditelan ombak. Di pinggir tentu ada yang jaga-jaga, siapa tahu dia dimakan ombak ya. Wih, itu mereka dikasih waktu setengah jam, 1 lawan 1. Ombaknya minta ampun, mereka nyantai aja. Bahkan dia berdiri di atas ombak itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya berdiri di atas surfing, mungkin hilang. Surfingnya sampai darat, papanya sayanya dimakan ikan begitu. Orang itu suka berubah-berubah. Kasih tahu kiri kanan saudara. Kamu nih suka berubah-berubah. Ya, istilah kerennya itu apa? Mut-mutan. Kalau lagi senang, ini bukan hanya perempuan saja yang kalau deket-deket menstruasi moodnya naik. Dia marah, semua mau dimakan. Nanti kalau sudah mens, tidak ada yang dimakan. Laki juga mut-mutan, uring-uringan. Berubah-berubah, minggu ini ceria, minggu depan baik. Yang ketawa di pojok sana kalau di gereja baik. Begitu sampai rumah uring-uringan, marah-marah. Itu mut-mutan namanya. Ya, saudara ini suka berubah-berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tetap adanya selama-lamanya. Haleluya. Makanya kita punya lagu, Tuhan Yesus tidak berubah. Tak ya, cukup sudah ya. Yang dilalui ini adalah lautan manusia yang suka berubah-berubah. Jadi tugas pelayan Tuhan ini tidak gampang. Ngatur orang itu tidak gampang. Ngatur barang lebih gampang. Ngatur orang itu sulit. Ada anggota saya nggak bisa gereja, ban kendaraannya kempes, ya sudah gereja membantu membelikan apa? Pompa. Nggak lama dia ngomong, nggak bisa gereja, kenapa? Kan sudah dibelikan pompa. Pompanya keinjak patah. Push. Hebat ya. Saya jawab, gampang, ditiup saja. Bannya. Ada
yang kalau gereja males, begitu mati Pak John tidak nguburkan, keluar dari gereja, silakan. Sekali lagi, Tuhan itu mengatur. Siapa pemimpin utama kita? Tuhan Yesus. Haleluya. Itu pemimpin utama gereja, kepala gereja. Dan dia mengatur. Lewat apa? Lewat ucapan. Lewat siapa? Lewat hamba-hambanya. Yang paling depan, yang bilang kanan, kiri, Tuhan Yesus. Di belakangnya ini hamba-hambanya. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kita ke kiri. Saya ngomong ke kiri, belakang saya LCC, kiri juga. Jadi rata. Saudara kalau lihat 17 Agustus saja sangat teliti komentatornya ya. Jalan berbaris saja masih sama. Ya. Kadang kita 17 Agustus siap gerak. Saudara sadar? Halo? Itu mungkin saudara ya. Karena terlalu gugupnya. Kan harusnya begini. Betul? Ya. Saudara saking gugupnya. Itu mungkin saudara makanya saudara lihat saya. Oh iya aku dulu begitu ya. Saya pernah gitu mungkin ya. Kayak Korea Utara. Mencong sedikit kita komentar. Tapi berapa banyak kita suka mencong dari nasihat yang disampaikan oleh pemimpin agung kita. Dan ini kita tidak pernah tahu umur kita sampai berapa. Saudara-saudara yang masih Tuhan anugerahi umur yang lanjut. Wisnu kan kakak, pasti lebih tua dari adiknya yang meninggal. Tidak tahu umurnya berapa, yang muda meninggal duluan, tapi kita tidak tahu umur kita. Kalau saudara sudah mencapai umur 50 ke atas, maka apa yang saudara capai itu bukan hasil kerja daripada 1, 2, 5 tahun, 10 tahun, tidak. Itu hasil kerja saudara dari mulai saudara bekerja sampai umur 50 tahun. Contoh. Tidak bisa lagi 2-3 tahun, 48, 47, wih, itu korupsi. Saudara masuk saja ke Kementerian Pertanian. Tidak ada yang ngerti di sini. Ya. Dan kalau saudara sudah mencapai usia begitu, saudara masih banting tulang segala macam, tidak menikmati hidup. Itu hasil saudara ke belakang. Jadi saya beri nasihat adik-adik yang masih SMA. Saya percaya kalau Anda ini melayani Tuhan dari sejak dini, sampai tua Anda noleh ke belakang, itu buah pekerjaan Anda selama ini. Haleluya. Betul, saya enggak main-main. Kalau saudara berpikir enak ya Pak John ya sekarang ya, sebentar lagi bukunya terbit, itu hasil berpuluh-puluh tahun. Jadi pilihan ada saudara. Kalau mulai hari ini tanggal berapa ini? 8 Oktober, saudara bertekad, aku mau mulai menata hidupku. Aku mau dikemudikan atau aku mau mengemudikan yang baik. Ya, nanti tunggu sekian tahun. Saudara akan melihat hasilnya. Haleluya. Nanam apapun tidak bisa besoknya langsung keluar. Ingat itu. Sekarang kita periksa tentang pohon aras secara khusus. Pohon aras ini bukan kebetulan. Allah itu sudah menginspirasi. Kita masih ingat ceritanya kan? Saya ulangi lagi. Daud tinggal di istana, tabut Tuhan di kemah. Dia tidak enak hati.
Dia mau bangun rumah bagi Tuhan. Tuhan bilang, bagus pemikiranmu, tetapi tanganmu menaklukkan musuh, berlumuran darah, ya, anakmu yang akan menggantikan. Siapa yang akan membangun bait Allah? Anaknya Daud, siapa saudara? Salomo. Siapa nama ibunya Salomo? Mama Salomo. Siapa nama bapaknya Salomo? Daud. Siapa nama mamanya Salomo? Mak Daud. Nggak ngerti kan saudara? Lalu Salomo ini disiapkan apa sama Daud? Bukan Daud bilang, oh ya, oke Tuhan, oke, berarti anakku yang akan bangun ya, oke, pergi. Itu orang. Kalau Daud ini orang tua yang luar biasa, dia bertanggung jawab. Aku enggak boleh bangun, tapi aku bisa mempersiapkan. Dia mempersiapkan emas, batu-batu, dan termasuk kayu aras. Ya, jadi waktu Salomo ngomong sama Hiram, Daud ini wis mati, udah mati. Kenapa Hiram mau membantu? Saudara baca ya, 1 Raja-Raja 4 dan 5 itu. Hubungan baik antara Hiram dengan Daud. Daud tulis surat minta kepada Raja Hiram, dikasih karena apa? Hubungan baik. Dan tidak semena-mena Daud ini milih mempersiapkan kayu aras. Kenapa kok enggak kayu jati? Kenapa kok enggak kayu korma? Kenapa kok enggak bengkirai? Apalagi pada Fred Martin, kayu apa? Dia sudah di awang-awang bakso Munari. Kayu Munari. Kenapa dipilih aras? Tentu ada tujuannya. Kenapa saudara harus menjadi pohon aras? Kalau tidak mau jadi pohon aras, ya tidak apa-apa. Kan tidak dipakai dalam pembangunan bait suci. Kita kan sudah periksa sebelumnya. Dari bawah sampai atas sampai atap, ini kayu aras. Apa? Bait sucinya Allah. Pohon aras ini pohon yang selalu hijau. Katakan bersama. 2, 3. Pohon aras adalah pohon yang selalu hijau. Pegang hati saudara, jangan dicatat dulu. Katakan, saya harus selalu hijau. 2, 3. Ingat ya, tidak ada matanya. Saya harus selalu hijau, matanya tidak ada. Sudah bisa bedakan ya? Kalau tidak bisa bedakan ya sudah lihat rekaman YouTube saya lagi. Hijau itu apa? Kalau saudara pergi ke Bedugul atau kemana yang tinggi, yang saudara cari itu yang warna apa? Jawab yang keras, apa warnanya saudara? Masa kita ke Bedugul nyari sungai, saudara? Nyari yang hijau, nyari jagung Pak. Yang hijau-hijau. Kalau ngeliat hijau tuh rasanya seger. Makanya kalau matang ngeliat yang hijau itu seger juga. Saya kalau ngeliat Pak Irawan seger, bajunya hijau saudara ya. Uangnya juga banyak, makanya lebih seger lagi saya. Selalu saudara harus selalu hijau. Haleluya. Bahasa Inggris, kok bahasa Inggris? Saya cari di Google. The cedar of Lebanon is a tall evergreen tree which has been prized for its high quality timber, oils and resins for thousands of years. Nggak ngerti kan? Nah, terjemahnya begini. Pohon cedar Lebanon, apa cedar Lebanon ini? Aras. Kan saya sudah omong itu berapa minggu yang lalu. Adalah pohon yang tinggi,
yang dihargai karena kayu, minyak, dan resinnya yang berkualitas tinggi selama ribuan tahun. Coba lihat, pohon cedar Libanon aras adalah pohon yang tinggi. Dihargai karena apa? Kayu, minyak. Saudara mungkin bingung, bensin saya tahu, isin saya tahu, resin ini apa? Getah untuk membuat pernis, lem. Jadi lem ini bukan dari ludahnya orang yang lengket. Meskipun saudara bisa ngelem perangko pakai ludah, tapi lem yang banyak dijual oleh Pak Antoni, dari sini, ini kualitasnya tinggi selama ribuan tahun. Yang pertama, kayunya sudah dipakai untuk istana raja-raja Firaun. Berarti apa? Lama. Saudara masih tahu Firaun ini pertama muncul di Alkitab di Kejadian, di Keluaran. Semuanya pakai julukan Firaun, raja di Mesir. Seperti dulu orang Katolik punya nama Pope John Paul I, digantikan Pope Paus John Paul. Memang namanya John Paul. Yohanes Paulus kan orang Indonesia mengatakan. Second, ya. Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Dari sejak ini kan masih belum keluar dari Mesir, yang bawa anak-anaknya bicara di luar. Lalu sampai ke Daud ini sudah ratusan tahun. Tetapi kayu aras ini sudah dipakai sudah lama. Kenapa sudah lama? Karena orang sudah tahu mutunya bagus. Kayu. Sampai sekarang. Kalau saudara bisa bangun rumah, kosennya, pintunya, kayu jati, ini orang kaya, ya Pak Martin. Sekarang banyak kayu diganti sama aluminium. Orang bangun rumah kayu sembarangan bisa enggak? Bisa. Tapi kalau saudara ke rumahnya orang, kayu-kayu jati semua. Wah ini. Karena apa? Mahal. Sama. Kenapa yang dipakai di istana bukan kayu jati, tapi kayu aras? Karena dia lebih berkualitas. Terus getahnya dipakai untuk memumi. Bukan memami, memumi mayat-mayat. Dipakai kapan? Zaman Mesir. Kapan? Zamannya Firaun. Kalau saudara punya uang lebih ke Mesir, saudara lihat mumi lah. Kalau mumi diselidiki masih utuh, tahu dia ini laki atau perempuan, giginya berapa, bentuk mukanya dimasukkan komputer, oh orangnya ini ganteng, cantik, tongos apa, karena awet. Kemudian getah dan minyak membuat kayu tahan rayap. Siapa di sini yang rumahnya pernah dijajah oleh rayap? Angkat tangan saudara. Ya, yang lain enggak apa-apa karena saudara tinggal di gubuk sih. Saya beberapa kali manggil Pak Martin. Betul ya Pak Martin? Rayap. Terus terang kusen-kusen rumah saya itu ambil dari kayu jati Spanyol. Wah hebat Pak, Spanyol. Apa Spanyol? Separuh nyolong. Bukan saya yang nyolong. Yang jual sama saya yang ngomong. Pak, saya punya kayu jati Pak. Harganya di bawah. Kenapa? Ya itu Spanyol. Kan ada izinnya, ini nyolong kayu jati. Kalau berita ini tersebar sampai ke luar,
nanti saudara saya kasih hadiah khotbah di gereja. Baik kan saya? Itu dimakan rayap. Gila nggak? Saya punya apa yang di dapur itu Pak Martin namanya kitchen set. Itu Pak David Eli mereferensikan saya dulu waktu pertama membangun rumah di Sesetan dekat rumahnya Pak David itu kan ada, itu kayu jati semua. Dimakan rayap. Sakit hati enggak? Kurang ajar nih saya. Saya beli baygon yang besar-besar itu bukan semprot nyamuk, semprot rayap saudara. Itu kayu jati, kalau yang lemari-lemari yang kayu biasa sudah lebih menggila. Jadi kalau malam saya suka datang ke tempat sepatu, mau ngambil sepatu, mesti dia bunyikan rayapnya. Bunyinya gini, tokek, 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 tokek. Saya semprot dia. Sampai dikasih obat yang orang rumahnya mau mati, saudara. Baunya itu berhari-hari tidak hilang-hilang. Rayapan lagi gak Pak? Rayapan lagi. Masalahnya saya tidak bisa mendapatkan getah kayu aras. Jadi sidang jemaat yang dengar di rumah kalau punya getah dari kayu aras, saya mau beli untuk ngilangkan rayap di rumah saya. Oh, makanya rumah saya ambruk atapnya Pak. Itu bukan digigit tikus, rayap saudara. Minyak ini berikan bau yang harum. Untuk apa? Pemumian. Saudara jangan anggap mumi itu menjijikkan. Oh itu kehormatan. Apakah semua dimumi? Tidak bisa. Apakah semua orang Bali yang meninggal diaben pakai kerbau yang besar? Hah? Enggak, itu dijawab sama Pak Jati. Ada yang tidak mampu dikubur dulu. Berapa lama Pak? Bisa tahunan ya. Apakah itu juga ikut masuk kerbau Pak Jati? Tidak ikut. Yang dititipkan dulu yang sudah dikubur bertahun-tahun digali ya sudah jadi tulang belulang, cuma dia dibakar supaya jadi abu. Tapi apakah masuk dalam kerbau yang hitam yang besar itu? Oh tidak. Kerbau itu isinya cuma satu ya Pak ya. Apakah semua orang dimumi? Tidak. Hanya pejabat, orang kaya, raja dimumi. Jangan kira baunya mumi itu enggak enak. Wangi. Saya mohon saudara duduk tegak sekarang. Hidungnya besarin sedikit. Tolong besar. Saudara cium kira-kira kiri kanan saudara ini bau keteknya gimana ini. Dan minyak ini bisa dipakai sebagai obat pembunuh larva nyamuk. Kita tahu kan sekarang ini gila DB. Jadi saudara saya sarankan jangan suka nyimpan benda-benda di isi air. Kenapa kok dibiarin airnya menggenang? Saya senang melihat genangan air. Ya saudara jalan aja di pinggir jalan. Kenapa kok demam berdarah disemprotkan tuh pagi-pagi? Pada saat nyamuknya masih apa? Tidur. Nyamuknya mati, orangnya bangun kan begitu. Tidak ada orang nyemprot DB jam 11, jam 12, nyamuknya udah kemana-mana. Larva-larva. Berarti kegunaannya banyak. Apa hubungannya dengan saudara? Saudara ini berguna bagi banyak, punya banyak kegunaan atau cuma merusak saja? Dia berguna banyak untuk pelayanan Tuhan, untuk keluarga. Jadi waktu saudara terbaring di peti mati, saudara ingat kebaikan-kebaikannya dia. Apalagi Tuhan, tidak begini, oh mati juga akhirnya kamu ya. Katakan bersama dengan yakin, dengan serius, saya harus berguna bagi banyak orang. 2, 3, saya harus berguna bagi banyak orang. Kenapa banyak orang? Orang A, B, C kan beda-beda. Kalau seperti itu, maka saudara bukan hanya menjadi pohon kurma. Saudara beralih dari kurma yang kalau dipotong pakai kapak biasa roboh.
Tapi kayu ara saudara potong dengan kapak ini keluarkan tenaga yang jauh lebih besar. Kenapa? Orang benar yang bisa menjadi kesaksian punya kegunaan bagi banyak orang. Saya mau lanjutkan, tapi Tuhan Yesus memberkati. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. And all my life You have been faithful, and all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Serukan sepanjang kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati, sekali lagi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. And all my life You have been faithful, and all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Saudara pujikan sendiri dengan and all my life You have been faithful.
every breath that I am able. Oh, I will share of the goodness of God sepanjang hidupku. Sepanjang, angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepala. Ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi, ku nyanyi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh sangat baik Tuhan, teramat sangat baik buat hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, yang sungguh Tuhan, menguatkan kami Tuhan, biarlah setiap kami masing-masing Tuhan, mengintrospeksi diri kami Tuhan, apakah kami sudah menjadi pohon aras yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi dampak buat sekitar kami, menjadi teladan buat sekitar kami, dan berguna buat sekitar kami Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kami Tuhan, juga kami mau belajar, merendahkan hati kami Tuhan, kami mau menjadi satu dalam satu kesatuan dalam satu kersel Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari Kau tambahkan Tuhan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga kami, setiap jemaat-Mu boleh menerima apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, buat firman yang sungguh menguatkan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh Tuhan menjadi pelaku dalam setiap hidup kami, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Dan kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka dan Kau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci hari ini,
Tuhan tambahkan anugerah bagi mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan terlaksana dalam kehidupanmu. Dan janji Tuhan itu katakan bersama, ya dan amin adanya. Kami percaya setiap yang punya problema, masalah apapun, lihat kepada Tuhan yang adalah sumber dari segalanya. Baik engkau yang menderita sakit, penyakit, dan lain sebagainya, Tuhan menjadi penyembuhmu. Terima kasih pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak